Oke, salam kasih bagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Pascal Pentra Tandiabang. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang dalam minggu ini sudah 2 kali kami temukan di rumah sakit, yaitu fraktur patella atau patah dari tulang tempurung lutut. Jadi pasien ini adalah pasien laki-laki usia 28 tahun masuk dengan keluhan nyeri pada lutut kanan setelah mengalami kecelakaan. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita temukan yaitu ada pembengkakan pada lutut, tetapi tidak kita temukan luka terbuka pada lutut. Kemudian saat kita raba di lututnya itu seperti ada deformitas atau kelainan bentuk, dan juga kami menemukan krepitasi. Nah, kemudian kita lakukan pergerakan pada sendi lutut, ternyata pada lututnya ini mengalami keterbatasan gerak. Nah, pada pemeriksaan lutut ini kita harus selalu membandingkan antara lutut kanan dan lutut kiri, atau lutut yang sakit dan lutut yang sehat. Nah, untuk memastikan kira-kira ada kelainan apa pada lututnya ini, maka kita lakukan pemeriksaan ronsen atau sinar X pada sendi lutut. Nah, ternyata dari hasil ronsen kami menemukan bahwa lututnya ini mengalami fraktur patella atau patah tulang tempurung lutut. Jenis patahnya ini merupakan fraktur komunitif, yaitu tulangnya itu terbagi menjadi lebih dari 2 bagian, atau pada kasus ini dia mengalami patah hingga 3 bagian, istilahnya patah 3. Maka tentunya kita jelaskan kepada pasiennya. Nah, jadi kita jelaskan kepada pasiennya ini bahwa pasien ini mengalami fraktur komunitif pada patella kanannya. Kemudian sebaiknya tindakannya itu akan kita lakukan yang namanya ORIF atau Open Reduction Internal Fixation. Jadi lututnya ini akan kita belah, kemudian kita pasangkan alat untuk mengancing lututnya agar lututnya kembali dalam posisi yang normal, agar juga fungsi gerak dari sendi lutut itu masih dapat dilakukan dengan baik. Tetapi tentunya sebelum kita melakukan tindakan, kita akan jelaskan kepada pasien tentang penyakitnya dan pilihan terapinya. Jadi kita jelaskan bahwa penyakitnya ini merupakan fraktur patella, kemudian tindakan yang akan kita lakukan begini. Kemudian kita kasihkan juga pilihan-pilihan terapi yang lain. Jadi kita akan pilihan terapi yang pertama bisa kita hanya pasang gips saja, ataupun kita mau buka. Tapi untuk kasus ini sebaiknya kita lakukan yang namanya ORIF atau kita buka, kita operasi. Tetapi harus dijelaskan ulang juga kepada pasiennya bahwa setiap tindakan yang akan kita lakukan itu punya risiko. Misalnya seperti operasi, kita memiliki risiko perdarahan ataupun cedera saraf ataupun infeksi. Meskipun itu sangat jarang terjadi, tapi risiko harus tetap dijelaskan kepada pasien. Kemudian kita jelaskan juga kalau dampaknya atau risikonya jika kita hanya lakukan gips, misalnya tulangnya itu tidak menyatu dan fungsi lutut tidak kembali seperti semula, ataupun bisa jadi dalam keadaan melakukan pergerakan pasien sudah tidak mampu melakukan atau tidak mampu melipat lututnya secara maksimal. Kemudian kita jelaskan juga apa yang terjadi jika lututnya kita tidak operasi. Jadi akan terus seperti itu dan pasien hanya terbatas pada tempat tidur. Nah, setelah kita jelaskan kepada pasien dan pasien telah mengerti, barulah pasien boleh melakukan menentukan pilihannya untuk terapi, ataupun dia menolak untuk kita lakukan tindakan. Oke, sekarang kita akan bahas dulu sedikit tentang apa itu fraktur patella. Jadi patella ini sebenarnya dia adalah tulang sesamoid. Dia seperti jadi di dalam tangan kita ini ada tulang-tulang kecil, namanya tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid ini adalah tulang yang istilahnya seperti melayang. Nah, salah satu tulang sesamoid dan yang merupakan tulang sesamoid terbesar dalam tubuh itu adalah patella atau tulang tempurung lutut. Nah, fungsi utama dari patella ini dia menjaga stabilitas dari sendi lutut dan berfungsi untuk mekanisme ekstensi. Jadi ekstensi itu adalah proses seperti ini. Misalnya di sini ada lutut. Nah, lutut ini berfungsi untuk melakukan gerakan seperti ini. Ini namanya ekstensi. Nah, yang ini ke bawah ini adalah fleksi, ke atas ini ekstensi. Nah, ketika lutut rusak, maka tidak ada otot yang nyambung dari paha menuju ke tulang kering, sehingga akan terjadi pembatasan gerakan untuk melakukan pelurusan lutut, sehingga lutut biasanya akan hanya seperti terlipat ataupun lurus terus. Jadi dia tidak mampu melakukan gerakan yang seharusnya. Nah, fraktur patella ini dia bisa terjadi akibat cedera langsung ataupun cedera yang tidak langsung. Kalau cedera langsung misalnya seperti pada dashboard injury. Jadi pada dashboard injury ini misalnya
pasien naik mobil, kemudian lututnya ini ada dekat dashboard, kemudian setelah misalnya ada kecelakaan atau rem mendadak, pasien akan terdorong ke depan dan lututnya membentur dengan dashboard. Inilah yang kita bilang yang namanya dashboard injury. Jadi lututnya itu biasanya akan pecah lebih dari 2 bagian, sehingga kita bilang namanya fraktur stellate atau fraktur kominutif. Seperti pada kasus kita yang kali ini. Kemudian ada juga cedera yang tidak langsung. Cedera yang tidak langsung itu akibat tarikan otot yang lebih kuat daripada daya regang tulang. Misalnya pasien itu seperti menahan ketika dia ingin jatuh, dia melakukan kontraksi otot yang kuat sehingga mampu menarik tulang patelanya sehingga patah. Kalau jenis fraktur yang ini biasanya karena dia merupakan tarikan, jadi otot atas menarik ke atas, sedangkan ada ligamentum patella di bagian bawah yang menahan, sehingga akan mengalami fraktur transverse, datar, atau fraktur horizontal. Nah, apa tanda atau gejala yang bisa kita lihat dari pasien? Jadi, salah satu cedera khasnya itu pertama, lutut itu akan menjadi bengkak. Kemudian pasien merasakan nyeri. Kemudian juga bisa terjadi, kalau dia cedera langsung, bisa saja kita lihat misalnya ada memar pada lututnya, ataupun dia ada lecet pada kulit di lutut bagian depannya. Kemudian sakit diraba, ataupun pasien yang raba itu lututnya seperti kayak empuk, ataupun saat diraba lebih halus lagi seperti ada kayak bagian yang terpisah yang bisa kita rasakan, atau seperti kayak ada celah yang bisa kita rasakan. Kemudian bengkaknya itu bisa terjadi karena yang namanya hemartrosis, atau ketika terjadi cedera, patella itu akan merusak pembuluh darah yang berada dalam lutut sehingga menyebabkan robekan dari pembuluh darah tersebut, sehingga darah tersebut akan menumpuk di dalam lutut. Inilah yang kita bilang yang namanya hemartrosis. Nah, kemudian untuk memastikan curiga dari pemeriksaan fisik yang kita dapatkan tadi, kita akan meminta untuk melakukan pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan sinar X untuk menilai apa yang terjadi pada dalam sendi lututnya tadi. Nah, ternyata pada pasien tadi kita temukan bahwa dia mengalami fraktur kominutif, atau lututnya patah menjadi lebih dari 3 bagian. Jadi sinar X ini dia dapat menunjukkan satu atau lebih dari garis fraktur halus tanpa adanya displace. Jadi meskipun frakturnya hanya seperti sebuah garis, tapi sudah bisa dinilai melalui pemeriksaan X-ray ini. Nah, seperti sebelumnya bahwa fraktur patella itu diklasifikasikan sebagai fraktur transversal, ada fraktur longitudinal, dan fraktur kominutif. Dan dibagi juga menjadi fraktur yang displace ataupun non-displace, atau yang bergeser dan tidak bergeser. Nah, garis fraktur ini harus dinilai oleh orang yang profesional. Jadi jangan untuk pasien sendiri menilai bahwa ini tidak ada fraktur ataupun ini normal, ataupun yang normal biasanya pasien bilang ini ada fraktur karena ada suatu kondisi yang namanya patella bipartite, atau merupakan varian anatomis di mana lutut itu normal tetapi seperti kayak ada celah di antaranya. Itu yang kita bilang dengan patella bipartite. Dia merupakan sesuatu yang normal atau varian anatomis. Bahkan ada juga yang mengalami patella tripartite, yang mengalami seperti ada 3 garis patahnya. Jadi ingat teman-teman, jika meminta ronsen itu silahkan dokter radiologi dan dokter ortopedinya yang membaca hasilnya. Jangan kita baca sendiri dan menentukan terapi untuk kita sendiri, ataupun meminta second opinion dari orang-orang yang non medis ataupun orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidang ini. Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Jadi kunci manajemen fraktur patella ini sebenarnya adalah untuk menjaga fungsi dari ekstensor sendi lutut. Jadi fungsi untuk meluruskan lutut. Jadi untuk tata laksana pada fraktur patella ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, undisplaced atau minimal displaced dari fraktur patella, atau fraktur patella tulang yang patah tidak bergeser, ataupun dia bergeser tetapi hanya sedikit. Nah, itu biasanya kita hanya akan pasangkan gips di bawah, kemudian kita pasang elastic bandage, kita pertahankan kurang lebih 3-4 minggu sambil kita nilai kembali. Tetapi kita nilai juga dulu. Biasanya jika dia terjadi hemartrosis atau perdarahan pada sendi tadi, kita akan lakukan dulu aspirasi, kita tarik cairan sendinya atau darah dalam sendinya, kemudian kita buang. Kemudian yang kedua adalah fraktur longitudinal. Jadi kalau fraktur longitudinal ini dia sebenarnya fraktur yang paling baik dari keempat jenis fraktur patella ini. Jadi mekanisme ekstensor atau fungsi dari sendi otot paha untuk melakukan pelurusan lutut itu sebenarnya masih cukup baik.
Jadi biasanya tetap kita akan tata laksana protektif atau konservatif sama seperti fraktur patella yang undisplaced. Kita hanya akan pasangkan gips ataupun kita akan tarik cairan sendinya. Kita akan pasang kurang lebih sekitar 2 minggu sambil kita nilai lagi berikutnya. Kemudian yang ketiga ini adalah kasus yang kita jumpai pada pasien kita kali ini, yaitu fraktur kominutif. Jadi fraktur kominutif ini seperti yang saya bilang sebelumnya, biasanya terjadi akibat cedera langsung atau memang lutut langsung berbenturan pada suatu benda yang keras. Nah, pada kasus ini memang sebaiknya kita lakukan tindakan ORIF atau otot lutut ini akan kita belah, kemudian kita lakukan kancing lututnya menggunakan kombinasi dari seperti key wire atau mini fragment screw dan circlet screw. Kita akan pasang, atau istilahnya kita bilang kita akan pasangkan kancing, kawat untuk mengancing di dalam atau tension band wire. Itu kita pasangkan, kemudian setelah itu kita tutup ulang, kemudian kita tetap pasangkan splint atau kita gips sambil kita nilai berikutnya. Sekitar 6 minggu berikut kita akan nilai ulang bagaimana mekanisme ototnya, bagaimana mekanisme ekstensi dari ototnya, dan bagaimana penyatuan tulangnya. Kemudian yang keempat adalah displaced transfer fracture atau fraktur transversum atau fraktur yang seperti tadi, fraktur horizontal dari patella tetapi yang disertai dengan pergeseran. Jadi otot paha bagian depan itu dia menarik ke atas, sedangkan patella yang fragmen bagian bawahnya itu tetap, sehingga akan terjadi jarak. Itu yang kita bilang namanya displaced. Nah, pada kasus displaced ini, jika dia punya ukuran displaced-nya bergeser atau jarak antara fragmen tulang patella yang atas dan bawah itu lebih dari 3, maka sebaiknya kita lakukan tindakan ORIF sama seperti yang dilakukan pada fraktur yang jenis kominutif. Jadi kita akan lakukan pembukaan atau kita belah, kemudian kita pasangkan kancing menggunakan alat, kemudian kita tutup kembali dan kita pasangkan gips. Jadi kita akan pasangkan sekitar 6 minggu sambil kita evaluasi selanjutnya. Kemudian apa komplikasinya? Jadi kalau untuk komplikasi dari fraktur patella, sebenarnya dia sangat bergantung dari derajat keparahan dan jenis frakturnya. Pasien biasanya akan mendapatkan kembali fungsi lututnya dengan baik, tetapi biasanya dia akan menyisakan osteoartritis pada sendi lutut pada kemudian hari. Untuk membaca osteoartritis, teman-teman bisa nonton video saya selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya atau mengalami cedera lutut, sebaiknya teman-teman segera bawa ke dokter ataupun ke IGD. Jadi kalau pasien kecelakaan, biarpun dia luka seperti ringan menurut teman-teman, sebaiknya dibawa ke IGD. Minimal dokter akan lakukan pemeriksaan. Jika aman, ya justru bagus, pasien akan dipulangkan. Tapi jika berbahaya, maka dokter akan konsul ke dokter ortopedi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja. Ingat teman-teman, jangan lupa dan jangan takut berobat ke dokter. Terima kasih.